Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang. Saudara, RSUD Garut masih merawat 4 korban insiden pesta rakyat saat rangkaian pernikahan putra Gubernur Jabar, Deddy Mulyadi, dengan Wakil Bupati Garut. Empat warga menjadi korban insiden pesta rakyat pernikahan Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, dan juga anak Gubernur Jawa Barat Maulana Akbar masih menjalani perawatan medis di rumah sakit. Saudara, Atep, salah satu suami korban, menyatakan saat ini kondisi istrinya semakin membaik. Namun ia masih merasakan nyeri di bagian perut akibat terinjak saat di lokasi kejadian. Atep mengaku pada Jumat 18 Juli lalu ia bersama istrinya datang sejak pagi untuk mengikuti makan gratis dan ingin bertemu dengan Gubernur Jawa Barat. Namun banyaknya orang yang datang membuat istrinya terseret dan jatuh pingsan. Gitu, kenapa tuh? Ya, tiba-tiba orang gitu. Terus waktu itu katanya ingin ketemu sama Pak Deddy lah. Terinjak-injak. Ya, injak tuh. Udah siang tuh, orang makin banyak tuh, langsung tuh, wah berjatuhan tuh. Saya saring istri saya tuh ketemu, tahu-tahu udah di mobil ambulan, udah terpisah, aku cari-cari istri itu, terpisah tuh. Jadi bareng ke lokasi Bapak ya? Barang pagi-pagi jam 7-an tuh. Jam 7 pagi? Waktu itu aku lihat di mobil ambulan. Salah satu korban kericuhan pesta rakyat pernikahan anak Gubernur Jawa Barat, Maula Akbar, dan Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, menceritakan situasi mencekam di Pendopo Garut. 4 korban pesta rakyat pernikahan anak Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, Maula Akbar, dan Wabub Garut, Putri Karlina, masih dirawat di RSUD Dr. Slamet Garut. Salah satu korban selamat, Aisyah, mengatakan rela datang ke Pendopo dari jam 6 pagi untuk bertemu Deddy Mulyadi dan Putri Karlina serta menikmati pesta rakyat. Akibat kericuhan di pesta rakyat pernikahan anak Deddy Mulyadi, 3 orang meninggal dunia. Saat berdesak-desakan, waktu di belakang masih aman-aman saja. Ya pas mau masuk, udah masuk ke dalam, pas itu semua ngedorong gitu, pas gubrak semua gitu. Jadi langsung ibu keinjak-injak sama anak ibu. Anak ibu mah itu perutnya yang keinjak-injak. Jadi posisinya lagi punya penyakit asma, perutnya keinjak-injak langsung ngedrop. Kondisi sekarang gimana Bu? Kondisi sekarang alhamdulillah udah membaik. Usai kericuhan, Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, yang menikah dengan anak Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, menangis dan meminta maaf kepada keluarga yang menjadi korban pesta rakyat pernikahannya. Putri Karlina membantah dirinya mengadakan pesta rakyat maupun membagikan makanan gratis. Makanan yang dibagikan merupakan porsi makanan yang masih tersedia usai acara hajatan. Ingin masyarakat, kalaupun ada yang mau makan silakan datang, tapi tidak diumumkan. Ada perkataan saya, jangan diumumkan, ini bisa bahaya. Jangan diumumkan, karena menindaklanjuti informasi dari masyarakat, oh makan gratis gitu ya, itu saya tidak pernah mengkonfirmasi itu. Saya tidak pernah mengumumkan, kalau boleh cari di media sosial saya tidak pernah mengumumkan. Tapi kami memfasilitasi kalau ada yang misalnya tanya, Bu katanya ada makan gratis, oh ibu bohong. Nah saya memfasilitasi itu. Polda Jawa Barat mengambil alih penyelidikan tragedi pesta pernikahan Wakil Bupati Garut Lutfianisa Putri Karlina dengan Maula Akbar, anak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, yang mengakibatkan 3 orang meninggal dunia dan puluhan warga jatuh pingsan. Polisi menjelaskan pemicu kejadian saat penyekatan warga yang akan masuk. Kita akan bawa ke Polda. Tadi Pak Kapolda tadi malam menyimpulkan bahwa untuk kasus ini akan kita angkat ke Polda Jabar.
Tentu saja kasus penyelidikan ini berawal dari mana sih kronologis awalnya tuh akan kita tanyakan kepada panitia yang menjadi penanggung jawab. Pengaturan dari EO ini berawal dari jumlahnya itu dibatasi dulu, tapi antara masyarakat yang boleh masuk dengan masyarakat yang berdatangan dari luar itu lebih banyak masyarakat yang datang dari luar mau masuk tadi. Sementara itu, putra Deddy Mulyadi, Maula Akbar, mengaku niat membagikan makanan spontan saat melihat warga berkumpul jauh sebelum acara hiburan dimulai dan tidak tahu soal mekanisme yang dilakukan. Cuma niat kami hanya ketika warga sudah mulai berkumpul pada siang hari menunggu acara kegiatan untuk malam, untuk hiburan yang diadakan oleh orang tua kami, saya berpikir daripada warga cuma hanya menunggu berdiri dan juga makanan masih banyak, ya sudahlah, kita berikan saja ke semua warga yang menunggu. Itu dilakukan secara terbuka, tanpa ada penutupan, tanpa ada penyekatan, tanpa ada pengumuman. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan siap diperiksa polisi terkait kericuhan di syukuran pesta pernikahan anaknya yang menewaskan 3 orang. Dengan lapang dada dan dengan tangan terbuka, bahkan mendukung upaya investigatif atau upaya penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Jabar, lakukan secara transparan. Kan semua orang kedudukannya sama di depan hukum. Mau anak saya, mau diri saya sendiri kan kalau dipanggil harus datang dan memberikan keterangan secara benar. Bagi saya nggak ada masalah. Pakar hukum pidana Jamin Ginting menilai kematian korban kericuhan di pernikahan anak Deddy Mulyadi tidak hanya sekedar tanggung jawab ganti rugi, namun dapat diminta tanggung jawab pidana jika kelalaian dari pihak penyelenggara. Pak Deddy Mulyadi juga sudah menyampaikan bahwa dia bertanggung jawab. Nah, pertanggungjawaban ini tidak hanya dalam sisi pertanggungjawaban ganti rugi maupun imbalan, karena ini bukan terkait dengan kasus kelalaian ataupun lalu lintas, tapi juga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kalau sampai ini merupakan kelalaian dari pihak penyelenggara. Hingga saat ini 4 orang masih dirawat di RSUD Garut, sementara 3 korban meninggal telah dikebumikan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kita bahas soal kericuhan di pesta pernikahan putra Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bersama Komisioner Komisi Kepolisian Nasional. Sudah ada Pak Yusuf Warsim. Pak Yusuf, ini kan Gubernur Jawa Barat menyatakan siap diperiksa terkait insiden maut yang terjadi pada 18 Juli 2025 lalu. Dari Kompolnas sendiri, apakah sudah mendapat informasi kapan tepatnya polisi akan menjadwalkan pemanggilan pada Deddy Mulyadi? Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Kompolnas sendiri dalam hal ini tentu mengucapkan turut prihatin atas peristiwa yang ini diniatkan, tidak tahu apakah memang benar-benar ada pesta rakyat, tapi ya kemudian menimbulkan duka dan korban. Kompolnas tentu sedang mempersiapkan permintaan klarifikasi. Kami akan koordinasi secara resmi ke Polda Jabar. Hanya saja dalam perkembangan saat ini tentu kita mendapatkan informasi yang belum resmi. Pertama, dari Polda Jabar sendiri yang dipimpin oleh Pak Kapolda, informasinya sudah turun ke tempat kejadian menimbulkan korban tersebut. Yang kedua, sudah ada semacam dilakukan permintaan klarifikasi apakah ini sudah masuk kegiatan penyelidikan. Ini yang akan kami lakukan koordinasi dan permintaan klarifikasi secara resmi. Hanya saja tentu karena ini menimbulkan korban 2 orang sipil dan juga ada anggota yang bertugas, dan kami lihat memang Pak Kapolda sudah menyampaikan ucapan bela sungkawa ke keluarga, ke korban. Hanya tentu memang peristiwa ini perlu diselidiki apakah ada dugaan kelalaian. Ya, penyelenggara tentu perlu dimintakan klarifikasi. Dan kita juga tadi melihat tayangan ulang
pernyataan dari Gubernur Jabar sebagai sohibul bait, cukup lapang dada, siap untuk dimintain klarifikasi. Oke, jika ada dugaan kelalaian, siapa-siapa saja pihak yang harus diperiksa? Apakah Deddy Mulyadi selaku orang tua dari mempelai turut diperiksa, atau ada pihak-pihak lain yang memang sebenarnya sejatinya menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam kasus ini? Yang paling pertama kan kalau memang ini diselidiki tentu saksi-saksi, ya korban, apa yang dialami itu yang perlu mendapatkan klarifikasi sebenarnya apa yang dirasakan pada peristiwa tersebut. Nah, yang kedua tentu klarifikasi ya terkait dengan apakah memang ada kepanitiaan yang mengkoordinir sehingga itu ada masyarakat yang datang atau memang tidak ada. Jadi apakah kegiatan yang disebut diduga pesta rakyat itu ada penyelenggaranya atau memang langsung di bawah tanggung jawab sohibul bait, apakah itu sang mempelai atau tidak. Yang pasti apabila memang ini telah dilakukan penyelidikan, tentu penyidik akan melakukan permintaan klarifikasi ke pihak-pihak yang mengetahui bagaimana sebenarnya kronologi awalnya yang kemudian itu terjadi kerumunan massa apabila kita lihat di tayangan yang kemudian menelan korban 3 orang yang meninggal dunia selain daripada yang luka-luka yang pada saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Ya. Pak Yusuf, kalau melihat dari peristiwa pada 18 Juli kemarin, ini pengamanan seperti ini seharusnya seperti apa Pak Yusuf? Dan bagaimana dari pihak kepolisian sendiri untuk mengetahui sejauh mana klarifikasi diperlukan dalam mengungkap siapa yang bertanggung jawab? Ya. Itu satu hal yang sangat penting juga apabila acara ini semacam acara yang memerlukan izin. Apakah izin keramaian kegiatan masyarakat atau tidak, tentu ketika itu mendapatkan izin pasti dipastikan ketika proses perizinan itu ada terkait dengan bagaimana pengamanannya. Hanya berdasarkan informasi yang coba kita pantau dan kita kumpulkan sementara ini kan ada permintaan memang ada diduga permintaan untuk dari kepolisian oleh pihak Pemda atau apa ya. Jadi untuk pengamanan. Ya, sekali lagi itu nanti kembali kepada apakah memang ada izin acara ini yang disebut izin keramaian kegiatan masyarakat atau izin lainnya. Ya tentu ini perlu dimintakan klarifikasi bagian dari fakta-fakta yang apabila itu dilakukan penyelidikan perlu dikumpulkan. Itu Mbak Cynthia. Oke, Pak Yusuf, kalau dari informasi yang Pak Yusuf dapatkan, Kompolnas dapatkan, siapa saja yang sudah diperiksa oleh pihak polisi dan apa saja temuan-temuannya? Sejauh ini informasi demikian belum bisa kami validasi dan belum bisa kami verifikasi. Tentu kami masih dalam proses mempersiapkan koordinasi resmi, meminta klarifikasi bagaimana sebenarnya peristiwanya dan langkah-langkah yang sudah dan terus akan dilakukan, kegiatan penyelidikannya seperti apa. Nanti kemudian kami akan pantau perkembangannya apabila memang memerlukan Kompolnas untuk melakukan pemantauan langsung, kita nanti akan bahas secara internal di Kompolnas, tapi sementara kami koordinasi secara resmi dan mempersiapkan permintaan klarifikasi secara resmi agar informasi yang kita dapatkan, klarifikasi yang kita dapatkan jelas dan tentu nanti kami akan lakukan pendalaman lebih lanjut apa sebenarnya peristiwanya dan langkah-langkah penyelidikan yang dilakukan sudah seperti apa, nanti kemudian hasilnya apakah memang ada dugaan kelalaian atau tidak. Itu Cynthia. Kalau kita bicara lagi soal dugaan kelalaian, ini kan pastinya dalam penyelenggaraan acara hajatan pada 18 Juli kemarin ada panitia yang menyelenggarakan. Lalu bagaimana Kompolnas memastikan bahwa penanganan kasus ini bisa transparan karena di sini ada pejabat publik yang bisa dikatakan menjadi penyelenggara acara. Apakah panitia berkoordinasi dengan pihak penyelenggara dalam hal ini keluarga, baik itu keluarga Gubernur Jawa Barat ataupun keluarga dari Wakil Bupati Garut? Ya,
Itu yang sangat penting. Pertama, transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya pernyataan yang kita dengarkan dari Pak Gubernur itu tadi kan itu memastikan yang bersangkutan siap diperiksa. Artinya di sini memastikan bahwa ada akuntabilitas yang dijunjung, bahwa biar proses penyelidikan, penegakan hukum untuk menjelaskan apa sebenarnya peristiwa ini itu kan sangat dipersilahkan tadi. Nah, yang kedua tentu semua pihak-pihak yang memahami bagaimana penyelenggaraan kegiatan pernikahan itu, apakah memang ada dalam perencanaan mengundang masyarakat secara luas, yang itu tadi isunya, ya, apakah memang isu atau memang betul ada undangan makan gratis. Semua pihak tentu apabila Polda Jabar ini telah melakukan penyelidikan perlu dimintakan klarifikasi karena ada korban yang sudah meninggal dunia, tentu perlu ada yang harus dimintain pertanggungjawaban. Apapun tergantung peristiwanya nanti seperti apa hasil daripada penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Jabar, dan kami akan pantau dan awasi, Cynthia. Baik, itu yang kami harapkan, pengawasan lebih detail lagi terhadap kasus ini karena ada 3 orang meninggal dunia dan juga puluhan lainnya terluka. Terima kasih Pak Yusuf Warsim, Komisioner dari Kompolnas, sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore Pak Yusuf.